ya. Sudah direcord. Jadi hari ini coba kita akan mengerjakan yang namanya Dena satu lantai ya, tipe-tipe kecil aja ya, tipe mungkin 36 atau 45 gitu ya. Nah, silakan kalian ikutin perintah atau cara-cara atau langkah-langkah yang saya lakukan ya. Nah, sekarang saya mau membuat dulu ukuran tanahnya, ukuran coupling tanah ya, dengan menggunakan command line atau shortcutnya L, enter, line ya. Saya bikin terus. Misalnya saya bikin ukuran tanah saya itu misalnya 7 ya. Kemudian memanjangnya itu ukurannya saya bikin misalnya 14. Nah, 7 ini 14 ya. Jadi inilah ukuran tanah kita, 7 kali 14 ya. Nah, tanah ini akan saya bikin pagar ya. Caranya menggunakan bisa menggunakan perintah copy ya atau offset. Kalau copy dia CO ya komennya, kita enter, kita pilih garis yang mau kita copy. Misalnya ini. Nah, kita pilih, kemudian kita tekan enter. Kita pilih bisa di pojok kanan ini atau bisa di pangkal seperti ini. Ya, nggak masalah. Bisa juga di as. Di tengah. Kita copy, kemudian kita kasih jarak berapa kalau tebal dinding? Saya satuannya meter. Kalau tebal dinding adalah 12 cm, maka saya akan masukkan nilainya 0,12. Enter. Ya. Ini ukuran dinding saya. Sama, sebelah kanannya juga. Karena tanah kita adalah garis yang luar tadi, yang 7 kali 14, makanya kita membuat atau menduplikatnya itu ke bagian dalam, ya, bukan ke bagian kirinya, ke bagian luar. Karena ini bukan tanah kita lagi, ya, tanah kita itu ada di bagian dalamnya. Ini saya buat sama 0,12, 0,12. Saya enter. Itu kalau saya mau menggunakan perintah copy. Nah, bisa juga menggunakan perintah offset. Ya, komennya O, enter, ya. Kita masukkan nilainya berapa? 0,12, enter, kita pilih garis yang mau kita offset. Nah, kita arahkan ke bagian dalam, bukan ke bagian luar, ya, arahkan ke bagian dalam karena tanah kita itu ada di bagian dalam. Selesai. Ya. Nah, tapi ini belum sepenuhnya benar dari segi notasi untuk dinding. Ya. Ini harus kita kasih apa namanya? Plesteran. Ya, kemarin kita sepakat bahwa tebal plesteran adalah 2 cm. Jadi saya offsetkan aja. Offset, enter. Saya kasih ketebalan 0,02. Enter. Saya pilih garisnya. Klik. Saya arahkan ke dalam. Yang ini juga. Nah, ya. Nah, untuk mengatur tebal tipisnya garis, ya, kita bisa melakukannya di sini deh. Ada yang namanya layer property. Ya, di atas, layer property. Kita klik aja, nggak apa-apa. Nah, di sini kita akan membeda-bedakan garis yang kita gunakan. Ya. Ini kan kalau tampilan awalnya itu akan seperti ini, hanya ada angka 0. Ya, NIM-nya 0 seperti ini. Nah, kita mau tambahkan. Cara menambahkannya itu ada di bagian atas, ya, agak ke kiri ya. Nih. Namanya itu new layer atau tekan Alt plus N. Saya klik aja di sini. Nah, dia akan menambahkan layer baru. Di sini saya mau kasih nama misalnya dinding. Sorry. Dinding. Oke, ya. Kemudian warnanya saya mau rubah. Saya nggak mau warna putih. Saya mau mungkin warna agak oranye. Oke. Kemudian tipe garisnya ya bisa kita rubah juga.
Jadi kita load di sini misalnya ada banyak tipe garis. Karena garis dinding itu biasanya garis lurus yang tidak putus-putus atau kontinu seperti ini ya, maka saya biarkan saja seperti itu. Ya. Nah, ini untuk line width-nya itu adalah ketebalannya deh ya. Line width ini saya rubah menjadi, nah ini banyak macam. Ya. Dari yang 00 sampai yang paling tebal misalnya 2 mili, 2,11 mm. Ya. Sini misalnya saya ganti menjadi 0,5 mm. Ya. Atau 0,3 aja lah, 0,3. Oke. Ya, sudah. Kemudian apa lagi? Saya mau kasih nama ini batu bata. Ya. Batu batanya saya kasih warna misalnya agak warna krem. Oke. Ya. Nah, garisnya sama, tipe garisnya tetap kontinu ya. Untuk ketebalannya itu saya rubah menjadi lebih tipis karena dia posisinya ada di bagian dalam. Saya ganti menjadi 0,2 mm. Oke. Lihat semuanya sudah berubah, baik namanya, kemudian warnanya ya, dan yang terakhir adalah ketebalan dari garisnya. Oke. Dan satu lagi mungkin kita kasih nama garis as. Garis as. Nah, garis as ini saya maunya dia warna abu-abu aja. Ya, warna abu-abu. Nah, untuk jenis garisnya saya mau dia pakai garis yang putus-putus. Ya, caranya itu saya ulangi. Di line type-nya, di continue ini saya ganti. Saya klik di sini akan muncul tab seperti ini. Kemudian kita pilih load. Ya, pilih load. Nah, nanti muncul banyak tipe garis. Ada garis putus-putus, ada garis titik, ya, ada titik-titik. Nah, di sini saya mau menggunakan garis putus-putus atau yang namanya ISO dash. Ya, saya pilih, saya oke kan. Nah, sudah muncul di sini, muncul kan? Nah, baru kita pilih garisnya, kemudian kita okekan kembali. Nah, lihat di line type-nya dia sudah berubah menjadi akad ISO dash. Nah, untuk ketebalannya saya mau rubah menjadi 0,05. Ya, udah. Terus untuk sementara sudah dulu kita membuat layernya, tinggal kita aplikasikan deh. Ya, kita aplikasikan. Nah, ini tadi apa namanya? Ini adalah dinding ya. Nah, di sini saya rubah menjadi dinding di bagian atas layer tadi. Ya kan? Nah, kemudian saya escape. Nah, ini tadi apa namanya? Adalah batu batanya. Ya, ini sama. Ini belum saya offsetkan. Saya offsetkan dulu. Saya offsetkan tebalnya 0,02 ke dalam, artinya juga ke dalam. Ini saya ganti tipe layernya. Ini adalah dinding, ya. Yang bagian dalamnya itu adalah batu bata. Nah, udah selesai. Ya. Nah, ini kan ada garis nyambung ya. Harusnya ini nggak ada, karena ini adalah kolomnya biasanya. Nah, saya mau menghapus garis ini. Bisa menggunakan perintah yang namanya trim. Nah, bisa menggunakan trim kan kemarin kan udah kita bahas juga. Saya blok dulu pembatasnya, enter, saya hapus. Nah, dia langsung hilang. Ya. Satu lagi juga yang ini. Ini saya offset dulu ke dalam, kemudian saya ganti layernya menjadi dinding, ya escape. Yang tengah ini saya ganti menjadi batu bata. Kita trim, kita potong, ya. Nah, selesai. Tinggal nanti mungkin mau kasih apa di sini? Mau kasih bata. Coba kita langsung kasih notasi bata. Cara memunculkan notasi kita tekan hash, ya, atau komennya itu H aja. H, ya, hash. Nah, dia akan muncul seperti ini tampilannya. Notasi bata itu kan dia yang miring 45 derajat, kemudian ada dua garis. Yang ini deh ya. Tinggal kita pilih. Nah, di sini ada pilihan select dan point. Ya. Select itu kalau
objeknya itu nyambung deh. Jadi satu kesatuan. Kayak rectangle kita bisa menggunakan select. Kalau garisnya seperti ini, ya, dia kan bisa nih. Nah, satu-satu, ya. Jadi saya pilih yang pick point. Nah, pick point saya letakkan di bagian mana saya mau membuat arsiran atau notasi bata. Ya kan? Kita letakkan tengah-tengah aja. Nah, ya. Nah, ini kan kalau seperti ini kan skalanya masih ketebalan nih. Nah, ini bisa kita atur di sini. Misalnya kita kecilkan, jadi misalnya 0,1. Kita lihat. Nah, ini kerapatan. Mungkin kita berbesar lagi menjadi 0,25. Nah, ini udah cukup. Kalau udah cukup, tinggal kita escape. Ya. Nah, ini saya juga lupa tadi, belum menambahkan keterangan arsiran. Ya. Saya ulangi, saya buat lagi layernya. Ya. Klik layer properties-nya. Kita buat layer baru, klik yang di atas ini, new layer. Ya, kita ganti nama menjadi arsir. Warnanya saya mau warna abu-abu, ya. Untuk ketebalannya saya mau yang tipis 0,05 karena arsiran itu nggak perlu tebal-tebal ya, cukup tipis. Ya, nah saya rubah, ini saya klik, ya. Saya klik ini, kemudian saya ganti layernya menjadi arsir. Nah, ya udah berubah deh. Oke, ya. Yang kiri kanan nanti kita lanjutkan. Sekarang kita akan membuat garis as. Ya, akan membuat garis as untuk mengetahui seperti apa posisi denah kita. Ya. Nah, ini ada yang namanya biasanya itu deh ya. Ada jarak dari tepi atau ujung tanah kita ini ke bagian bangunan, ya. Itu ada yang namanya GSB, garis sempadan bangunan. Jadi ada jarak. Jadi kita nggak boleh langsung meletakkan rumah kita itu persis di bagian depan seperti ini. Makanya harus ada jarak. Yang saya bilang tadi, ada namanya GSB, garis sempadan bangunan. Nah, misalnya GSB daerah tersebut adalah 3 meter. Ya. GSB itu biasanya diatur oleh Dinas Tata Kota. Ya, ada pengaturannya. Ya, ada Dinas Tata Kota yang mengatur terkait dengan GSB. Jadi berapa meter harus mundur bangunan kita. Ya, di sini saya kopikan garis ini, saya bikin tadi berapa jaraknya? 3 meter. Nah, ya. Jadi ini adalah jarak 3 meter. Ya. Nah, kemudian mungkin rumah kita itu bisa kita pepet ke sebelah kiri misalnya kan. Nah, ini kita bikin garis as apa tadi? Ya. Nah, ini kita akan membuat kamarnya misalnya. Kita membuat jarak kamar itu dari as ke as misalnya 3,5. Ya. Di tengahnya itu ada kamar mandi misalnya. Ini kamar mandinya itu kita bikin 1,5. Ini kita kopikan dengan jarak sama 3 meter. Ya, sudah selesai. Kemudian yang ke kanannya. Nah, lebar rumah kita itu misalnya kita bikin 3,5 aja ya. Ya, sampai 3,5. Nah, ini kita hapus. Hapus menggunakan trim. Ya. Nah, ini adalah terasnya ada ya. Terasnya itu, sorry. Sebelumnya kita bikin dulu piece sebelah kanannya itu. Ini kita bikin jaraknya misalnya 0,1 meter aja. 1 meter. Nah, ini kita hapus. Hapus. Oke. Ya. Ini teras misalnya. Teras kita kopikan aja jaraknya berapa? Meter misalnya. 1 meter. Nah, udah. Nah, kira-kira udah selesai rumah kita. Tinggal kita menjadikannya itu ya dari as.
Jadi kita hapus, menekan perintah trim ya. Nah, yang ini, garis ini ya, kamar mandinya misalnya. Kamar mandinya itu kita kasih jarak misalnya 2 meter. Oke. Ini kita hapus. Nah, sudah selesai. Ini kita hapus juga menggunakan. Nah, kemudian ini semua kita ganti namanya menjadi garis as. Nah, ya. Pengertian garis as itu adalah apa? Garis yang posisinya ada di tengah atau sumbunya, ya. Sumbu dari sebuah objek. Gitu ya. Nah, jadi kalau ini garis as, berarti kita bisa menggunakan offset atau copy ya. Dalam hal ini saya menggunakan offset, enter 0,06 ya. Saya offset 0,06 karena tadi saya bilang ini adalah asnya, garis sumbunya. Kalau saya offsetkan 0,06 ke atas, kemudian 0,06 ke bawah, totalnya kan menjadi berapa? 0,12. Sama kayak dindingnya sebelah kiri ini. Gitu ya, makanya saya offset offset, saya kasih jarak 0,06. Enter. Ke atas, ke bawah. Juga atas, ke bawah, atas, ke bawah, ke kanan. Nah, nah, sudah selesai ya. Tinggal kita merapikan ujung-ujungnya ya. Cara menyambungnya ini kita bisa menggunakan yang namanya fillet. Itu sudah ada di modul sebenarnya, modul dasar. Komen fillet itu adalah F ya, F enter, kita klik garis yang mau kita hubungkan, satu yang ini, satu lagi yang ini. Nah, dia otomatis langsung tersambung. Ya. Terus ini juga F enter. Terus lagi yang nyambung nih F ini juga. Nah, sampai semuanya tersambungkan. Nah, selesai. Nah, kemudian seperti ini. Ini mau kita panjangkan ke atas. Ya. Ini kan terpotong seperti ini. Ini saya mau sambungkan. Mau saya tumburkan garis yang ini ke atas. Kita bisa menggunakan perintah extend. Komennya X, enter. Ya. Bisa enter 2 kali atau sekali. Kalau enter 2 kali, dia langsung aja. Nah, ya. Kalau dia X sekali, enter, X, enter, kita tentukan dulu garis batas mana garis yang mau kita panjangkan. Nah, ini kita batasi, baru kita tekan enter lagi. 1, 2, 3, 3. Nah, tinggal mana yang lebih enak kalian. Tapi harus paham logikanya seperti apa, gitu loh. Ya, sama ini juga. Ke X, terserah. Ini boleh langsung, ya. Ini juga X, extend. Nah, ini juga extend, extend. Oke. Nah, ini. Nah, oke, udah selesai. Ya. Udah selesai untuk garis dindingnya. Nah, ini kan ada garis bata. Atau enggak, kita rubah dulu deh. Kita ganti layarnya. Kita ganti menjadi layer dinding dulu. Ini kita blok. Ya. Semuanya kita blok. Kecuali yang garis as ya. Garis asnya biarin, nggak usah diblok. Nah, oke. Kita rubah menjadi dinding. Nah, semuanya ikut berubah. Ya. Yang as tetap seperti itu. Kemudian apa lagi? Nah, ini langkah selanjutnya kita bikin offset untuk batanya. Offset 0,02 dalam, ke dalam, ini ke dalam. Nah, nanti tinggal kita apa?
Kita rapikan saja. Oke. Kirinya. Nah, selesai. Ya, kita sama blok lagi nih. Kita kasih nama apa tadi? Yang garis bagian dalam aja ya, yang luarnya kan bata tuh. Ini kita blok semuanya. Kita kasih nama batu bata. Nah, ini belum. Ubah menjadi garis batu bata. Oke, udah semua. Nah, udah selesai. Tinggal kita halusin aja. Ini kita kasih teras misalnya. Nah, di teras. Nanti terserah ya, layernya mau seperti apa. Apa tetap seperti ini nggak apa-apa. Apa mau dibikin betul teras misalnya. Oke, udah selesai. Nah, kemudian baru kita membuat apa? Pintunya, Dek. Ya, kita buat pintunya. Kita harus tahu tebal kusen berapa. Misalnya saya membuat kusen menggunakan perintah rectangle. Ini kusen sederhana ya, memang tidak apa namanya tidak ideal karena kita mau cepat. Jadi kalian bisa membuat kusen itu seperti ini. Nah, ya. Jadi yang atasnya itu adalah 6 cm, 0,6, ke bawahnya itu adalah 0,12 atau 2 cm. Bisa menggunakan line, ya. Saya juga menggunakan rectangle. Kalau rectangle dia langsung, kalau saya klik yang ini semuanya ikut terblok, ya. Kalau kita menggunakan perintah line dia, misalnya kita klik yang ini, hanya ini aja yang terblok. Gitu loh. Tinggal kalian mau enaknya yang mana. Oke. Nah, kemudian saya bikin jaraknya. Jaraknya kita bikin 0,9. Artinya kita kopikan. Kemudian ke atasnya berapa? 0,9. Ini gunakan perintah circle. Trim. Potong. Oke. Yang ini adalah garis as. Ya. Kemudian saya mau kasih nama baru. Kusen atau kayu aja. Kayu. Warnanya coklat. Ya. Kemudian ketebalnya itu saya pakai yang 0,25. Nah, saya ganti menjadi kayu. Ini juga kayu. Nah, gitu loh, Dek. Ya. Atau kurang ngejreng warna kayunya, saya rubah aja. Saya ganti menjadi warna misalnya agak agak biru. Dia juga berubah. Ya. Ini saya pindahkan menggunakan perintah yang namanya move M. M ya. Shortcutnya M, enter. Ini saya blok semua, saya kopikan. Satunya di sini, ya. Satu lagi saya mau bikin yang sama, ya. Tinggal saya kopikan atau saya mirrorkan. Nah, ya ini saya mirrorkan karena nggak sesuai. Sini sana. Ini saya pindahkan M, move ya. Saya pindahkan. Oh, salah. Oh, M. Ini berarti arah bukaannya ya, kemana bukaannya. Kalau seperti itu kan keluar. Nah, kalau kayak ini dia arah bukaannya ke bagian dalam. Hmm. Sebenarnya juga tinggal mirrorkan aja MI komennya. Nah, ya. Ya kita yang ini kita hapus. Nah, sama yang juga hapus. Nah, ini udah nih.
Dalam Kosan itu nggak ada apa. Nah, kayak ini. Nah, itu deh. Ya. Untuk kamar mandi sekarang. Kamar mandi 0,06, 0,12. Tapi jaraknya nggak 90. Kalau tadi kan 90 bukaannya. Ini kita kecilin, jadi 0,7 aja bukaannya. Nah, ini saya rubah kayu, ya. Tingginya adalah 0,7 ya. Oke, 0,7. Saya bikin circle, hingga saya potong. Nah, ini saya kasih nama as, ini garis kayu. Hingga saya rotate aja, saya putar. Nah, saya pindahkan. Ini saya trim, saya potong. Nah, ya, pintunya nggak kelihatan. Kita ganti aja, jangan jangan biru. Coba kita kasih warna agak ngejreng, lah kuning misalnya. Nah, kelihatan, ya kan? Di belakang juga ada kita kasih pintu. Kita copy yang ini aja. Ah, ini kita push. Ya, jadi kira-kira udah selesai. Tinggal kita menghaluskannya aja, ya, memberi notasi dan lain sebagainya. Ini saya, nah, ini saya mau kasih keterangan biar gambar kita lengkap ya. Cara kasih keterangannya atau ukurannya, ya, ini ukuran dulu ya. Kita tekan shortcutnya DAL, D-A-L, enter. Nah, ini kita ukur berapa jaraknya. Ini jarak, sorry. Ini saya bikin dulu garisnya 1 meter biar rapi deh ya. Nah, biar baru saya extend. Nah, ini garis asnya yang saya extend, yang saya perpanjang. Nah, yang bawah juga 1 meter. Nah, ini biar rapi ya. Kita membuat ukurannya biar rapi. Jadi yang diukur itu kalau di tengah dia garis as, sedangkan kalau dia sudah di pinggir itu garis batas tanah kita deh. Nah, nah, ini ya kita berikan masukkan ukuran. DAL ya, DAL tadi yang saya bilang. Nah, ini kan saya mau rubah nih. Kebanyakan tuh. Ngeditnya itu dengan cara D ya, di enter. Nah, di sini kita modify. Karena kita akan merubah saja. Primary unitnya saya rubah menjadi 2 angka di belakang koma. Ya, simbolnya saya rubah menjadi yang architectural thick, yang lainnya sudah sesuai ukuran dan lain sebagainya. Kalau semisal nanti ukurannya kebesaran, itu bisa kita kecilin. Dan sebaliknya, kalau kekecilan bisa kita besarin. Ya, sama dengan komennya dia apa? D. Kita rubah menjadi modify. Kalau mau membuat baru, ukurannya kita menggunakan new. Ya. Nah, ini saya buat ukurannya dulu.
Ini jaraknya sekian. Kemudian ke atasnya 7 meter. Tiga. Nah, terus semuanya. Sampai yang ini juga bila perlu. Sama nggak? Beda. Nah, hmm. Nah, udah. Nah, sudah ya. Akunnya sudah masuk. Kemudian apa lagi? Nah, coba di apa? Dilatih dulu ya, dibikin seperti yang saya bikin ini, garis-garis segala macamnya ya. Kalau semisal ada masalah silakan dikomunikasikan. Ya. Nah, kelihatan nggak nih ukuran-ukurannya? Nah, coba dikerjakan dulu. Nanti kalau semisal ada masalah silakan dikomunikasikan. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Silakan. Pak, boleh diturunin dikit, Pak? Turunin sedikit. Begini, kan? Gampang nggak? Ukurannya nggak kebaca, yang di bawah itu berapa? 3. Nih. Tuh. 362 ya. Jadi bukan dari as. Yang as itu ada di bagian tengah. Sedangkan yang ini kita ngukurnya dari ujung batas tanah kita. Mau kita selesaikan dulu atau kalian langsung praktek atau gimana? Ini kan belum selesai betul nih. Masih banyak komponen-komponen yang harus kita tambahkan. Atau saya selesaikan dulu. Kita selesaikan dulu bareng-bareng. Nanti kalau sudah selesai, baru saya rubah formatnya ke PDF. Tinggal kalian ngikutinnya gitu. Gimana? Ya. Jadi mungkin enaknya seperti itu aja ya. Saya selesaikan dulu ya. Jadi kalian praktikkan sebentar. Nanti baru kalian kerjakan latihannya. Ya. Nah, ini belum ada apa? Belum ada jendela. Jendela itu sama prinsipnya. Kita mau kopikan yang ini boleh. Misalnya ya. Misalnya kita kasih tebelannya 0,5. Nah, ini. Hmm. Mungkin posisinya saya mau letakkan di bagian tengah.
Ini saya pindahkan. Oke, itu. Ini saya rubah, atau saya mau pindahkan ke, nah, pas. Sama, yang atas juga. Ke, ini saya kasih satu. Nah, ini saya meletakkan di tengah. Saya butuh garis bantu nih. Saya buat garis terlebih dahulu ya. Lalu saya pindahkan. Nah, selesai. Tinggal kita rapikan. Ini kita hapus. Ya. Ini kita hapus. Pak, as jendela itu berapa tadi, Pak? Mana ini? Iya, Jaraknya iya, Pak. 50 cm. Jendela jarak bersihnya ya. Dari kusen ke kusen itu ada 50 cm. Nah, ini belum. Oke, udah, ini belum. Ini saya push. Nah, ini yang terakhir yang bagian sini. Nah, sudah selesai. Boleh. Pakai gini aja. Oke, udah selesai semuanya ya. Tinggal kita ngasih notasi bata. H. Jadi ya H, enter. Kita pilih, samakan skalanya 0,25. Ini kita letakkan di sini. Kita pilih yang horizontal dulu ya. Oke. Kalau kamar mandi deh biasanya dia bersilangan. Itu yang dibilang orang pasangan terasram. Jadi biar airnya itu nggak merembes gitu ya. Nah, ini saya rubah sudutnya. Minus 4. Nah, sorry. Jadi ya, kalau dia pick point ya. Pick point ini dia mengisi yang peta kayak gini aja nih. Nah, dia lihat pembatasnya. Ini kan ada batasnya nih. Nah, ini ada batasnya juga. Jadi dia hanya membaca yang dibatasi. Makanya dia nggak semua. Nah, kayak gini. Ya. Kalau saya menggunakan pick point, dia hanya membaca yang ini aja. Jadi ada pembatas garis yang atas dengan garis yang bawah. Tuh. Yang bawah juga. Nah, ya. Semuanya misalnya saya rubah seperti ini. Ini juga. Nah, selesai. Nah, ini kita rubah menjadi apa deh? Kita rubah layernya menjadi layer arsir. Nah, ini belum, tinggal kita tambahkan. Oh, yang ini belum.
Nah, yang saya bilang tadi, di kamar mandi ini biasanya dia dipasang double seperti ini, Dek. Tujuannya adalah biar airnya itu nggak ngerembes keluar. Jadi ada yang namanya pasangan teratam. Notasinya seperti ini, dia bersilangan. Ya, ini saya sama ini saya kasih notasinya adalah apa tadi? Arsir. Oke, sudah semua. Nah, selesai. Sekarang kita merapikan yang bagian dalamnya, kolom. Ini adalah bagian kolomnya, Dek. Nah, saya push. Terserah ya, tergantung usernya mau seperti apa enaknya ya. Jadi nggak ada jadi jangan jangan aneh kalau semisal saya bikin seperti ini metodenya. Nanti mungkin nanti di luar nanti kalian ketemu yang metode model lain, nggak apa-apa, silakan saja asalkan yang diminta itu udah sesuai dengan format yang berlaku. Oke, udah. Atau nggak bisa aja langsung seperti ini ya. Biar cara cepatnya kita bikin rectangle ya. Kita bikin kotak. Nah, ini kita blok. Kita hatch kan ya. H, enter. Nah, di sini saya menggunakan yang select, bukan pick point. Saya pakai yang select. Nah, kalau dia select, kalau dia menggunakan rectangle, dia langsung terseleksi deh. Karena dia jadi satu kesatuan. Nah, kalau dia menggunakan line, dia nggak akan mau. Karena dia nggak satu kesatuan, garis per garis dia. Makanya saya pilih yang pick point. Ya, ini saya pakai yang rectangle, saya pilih yang select. Saya rubah menjadi yang solid. Nah, di layer saya buat baru layer kolom. Kolom saya ganti warnanya menjadi misalnya warna hijau ya. Nah, yang lainnya sudah oke. Oke. Ini saya blok, saya kolom. Kemudian saya kopikan aja tinggal karena semua semua jenis kolomnya sama. Nah, ini letak posisi kolom itu ada di pertemuan yang model-model seperti ini, perpotongan ini seperti ini. Nah, ya kita kopikan saja. Oke. Nah, sudah selesai. Ya. Nah, ini juga hasil kolom biasanya, karena bentangnya besar. Dari sini, sama di situ, dua, ini satu. Nah, gitu deh. Yang terakhir, tinggal kita kasih apa? Keterangan. Misalnya ini adalah apa? Ruang tidur utama. Kita kasih keterangan plusnya apa? 0,15 misalnya. Ini letakkan tengah aja. Nah, kita move kan. Ya, kita kopikan lagi. Sama ini ruang tidur misalnya. Kita klik double ya. Anak. Ya. Copy ini apa namanya? Kamar mandi. Nah, ini harusnya lebih rendah ya. Ya, plus tanya 0,5 plus 0,05. Oke, lanjut lagi. Ini ruang tamu misalnya.
Ini loh, keluarga. Ujungnya, belakangnya, dan dapur. Nah, di depan teras. Teras, misalnya posisinya itu ini 00 misalnya. Kita cari simbol plus minus, 0, 0. Nah, ini adalah taman. Taman posisinya minus 10. Nah, ini udah selesai. Apa namanya? Rencana Dena kita. Ya. Nah, Dena udah selesai, tinggal kita membuat gambar tampaknya. Nah, gambar tampak kemarin gimana? Menggunakan yang namanya proyeksi kan. Saya buatkan dulu garis bawahnya. Ini saya mau proyeksikan. Saya tarik semua garisnya. Udah selesai. Ini kita offset, katakanlah berapa deh? Terasnya 00. Berarti saya offset kan 0,1. Nah, teras saya hapus ya, teras. Kemudian saya proyeksikan kusen dan lain sebagainya saya, jendela. Saya ambil contoh saya ini dulu ya. Saya ya gampang. Nah, ini saya proyeksikan semua, saya tarik ke bawah. Mana lagi? Ini kusennya juga. Nah, sudah selesai. Ya, ini saya offset ketinggian jendela saya misalnya 0,5 dari bawah. Offset 0,5. Ini saya hapus. Ya, saya offsetkan ketebalan kusen adalah 6 cm. Oke, ini hapus. Ya, sekarang tinggi pintu. Tinggi pintu adalah kita bikin 2,1. Offset 2,1 garis yang ini, teras tadi. Nah, ini kita 0,06. Sama. Ini saya kopikan dulu aja. Pak, Ya. yang pintu tadi lebarnya itu kan 0,9 tadi kan? Itu sama kusen atau enggak? 0,9 pintunya aja, daun pintunya aja. Coba saya ukur dulu ya. Kalau nggak salah daun pintunya aja. Nah, daun pintunya aja. 0,9 itu adalah daun pintunya saja. Jadi kalau sama kusen itu sekitar 90 tambah 12. Sekitar 1,02. Ya, opening bukaannya pintu itu 1,02 deh. Nah, ini namanya proyeksi yang kita bahas berapa minggu yang lalu. Nah, ya kita rapikan. Kemudian kita bikinlah ketinggiannya berapa misalnya. 3,5 Pak misalnya. 3,5. Kita hapus. Nah, kemudian atapnya mau seperti apa? Ya, ini kan mau atap nih. Ini kita anggaplah seperti ini aja kita bikin. Kita bikin 0,7 kita lewatkan ya. Oh, sorry.
Kalau yang kanan udah habis. Yang ini cuma bisa 0,5 misalnya. Tingginya itu ini ada di sepelang ya. Kita buatkan misalnya 0,15 di sepelangnya. Ke atasnya itu misalnya 2 meter. Ini ada knock-nya 0,10. Offset kita hapus. Nah, ini yang di ujung ini ada kayak knock lagi misalnya 0,1. Hmm. Ya, ini kita kasih apa? Saya pakai poin, saya cari roof. Roof tuh yang airshick. Saya kecilin skalanya. Nah, ini saya kasih layer baru namanya genteng. Gentengnya tebalnya misalnya bikin 0,18, warnanya kita pakai warna misalnya warna yang ini aja. Jadi ya kan genteng ya. Nah, ini tinggal dirapikan. Dan tinggal nanti modelnya mau seperti apa. Jadi secara umum sudah selesai rumah yang kita desain ini. Tampak dan denanya, tampak depannya sudah selesai ya. Tinggal nanti perapiannya aja, pendetilannya. Nah, kayak gini kan. Nah, misalnya pendetilan itu maksudnya ya kasihkan daun pintu apa? Daun jendelanya misalnya ini 0, berapa? 5 misalnya. Nah, ya kan? 3. Nah, tinggal nanti gimana apa namanya? Eh, notasi segala macamnya, layernya. Nah, ini model ini yang minimalis misalnya. Kayak handle-nya anggaplah seperti ini dulu aja handle-nya. Kemudian kita bikin arsiran kaca. Nah, itu yang ini 0,1, 0,25 bulan kerapatan layer kaca warna biru defaultnya kayak 0,13 karena arsiran ya sifatnya. Ini kita ubah menjadi layer kaca. Ini kita. Pak, tinggi Ya, jendela itu berapa, Pak? tinggi jendela tuh, saya ngambil ngambil patokannya dari pintu. Pintu saya itu tingginya 2,1 ya. Nah, pintunya 2,1, jadi jendela ngikutin aja pintu, ngikutin tinggi pintu, gitu.
Nanti pada saat memang idealnya di gambar tampak itu ada ukuran detailnya, ada ya seperti ini misalnya. Nah, gitu ya. Jadi kelihatan. Ini kita kosongkan dulu aja kayak gini. Nah, tinggal nanti merapikannya, menghaluskannya gitu. Misalnya mau saya pakaikan kanopi misalnya di sini kan. Nah, seperti ini. Biar manis misalnya, biar agak estetikanya dapat. Nah, ini saya blok. Nah, ini mungkin nanti gimana modelnya. Tapi kita bikin yang polos kayak gini juga aja. Nah, gitu lah. Jadi, kenapa bisa dapat seperti ini? Yang saya bikin tadi, hasil proyeksi dari Dena yang ada di atasnya. Nah, ini kan? Ini kita bikin gambar, misalnya tampak depan. Kita perbesar lagi. Nah, yang atasnya itu adalah Dena. Oke. Kemudian ini kita mau sekalian plotting misalnya, ya. Kita mau ke print. Nah, sekarang kita mau nge-print itu kita buat dulu di kertas apa mau kita print. Misalnya kan kita suka umum rata-rata itu mengeprintnya itu mencetaknya itu menggunakan kertas A3 ada ya. Nah, ini kita bikinkan dulu kertas A3. Berapa ukuran kertas A3? Coba browsing. 42 kali 297. Oke. Ya, nah inilah ukuran kertas A3 saya. Ya, saya mau bikin kopnya dulu nih. Jadi 42 itu yang bagian atasnya ya, yang horizontal, yang ini 42, yang 297 itu adalah yang vertikalnya. Nah, dia membulatkan langsung nggak apa-apa, tapi ini 0,297. Ya, saya offsetkan, saya mau bikin garis tepi. Nah, ini 2 cm. Oke, yang ini saya mau bikin jaraknya misalnya 5 cm atau 7 cm. Salah. Nah, anggaplah seperti ini. Ya, saya mau blok dulu. Pop, misalnya. Ya, ini saya perbesar. Misalnya perbesarnya berapa kali? 100 kali. Kebesaran. Berarti scale-nya 50. 50, oh nggak mau 3. Oke, benar. 100. Nanti skalanya 1:100. Nah, checkpoint. Salah. Ya, saya hapus dulu garis tepinya karena nggak sesuai. Saya ulangi ya dari awal. Saya offset 0,011 cm. Nah, ini baru bisa. Ini 0, nilainya 0, nah, jadi kalau kita mau print ya, nanti ini adalah skalanya 1:100 deh. Skala 1:100 ya. Nah, cara ngeprintnya kita Ctrl P ya.
Nah, di sini ada pilihan nanti di name plotternya itu ya. Kalau nggak ada ukuran A3, kita coba rubah ke dalam bentuk PDF. Ini ada yang namanya DWG itu PDF. Kita pilih. Nah, kita cari ukuran kertas A3 yang ada A3-nya kita pilih. Nah, ISO full blade A3 420 297 kita pilih. Ya. Kemudian di sini what to plot kita rubah menjadi window, ya, rubah menjadi window. Nah, nanti dia langsung otomatis dialihkan ke sini, workspace kita. Nah, kita blok hop kita. Oke. Nah, kemudian kita coba fit to paper untuk melihat skalanya. Nah, kalau fit to paper dia 0,1005 ya. Nah, ini kita posisikan di center, di tengah-tengah. Nah, ya. Jadi saya rubah menjadi 0,1 biar dia pas 1:100. Continue, lihat hasilnya. Nah, ini. Jadi ini adalah denah kita ya dengan skala 1:100. Kemudian kalau sudah ya, sudah semua sesuai dengan settingan kita, tinggal kita apply, kita oke-kan. Continue. Saya save di mana? Save-nya di kuliah 1 SF. Denah latihan 2. Nah, ya, selesai. Ya. Nanti di sini tinggal isi seperti apa? Nama, judul dan lain sebagainya. Sebelah kanan ini ya. Kemudian yang bawah, nah ini. Bawah ini kan kecil nih. Berarti kita kopikan dulu aja. Kita kecilkan tengahnya. Jadi dia 1:, harus tengahnya berarti 1:50. Copy. Skala 1:50. Nah, kita lihat. Oke, nah window-nya ya. Kalau kita mau open lagi, pastikan ini window ya. Setelah muncul window sini, kita klik window-nya. Nah, nanti dia disuruh kita milih mau yang mana dicetak. Kita pilih ujung kiri ke kanan. Block fit to paper pasti nanti 0,05. Nah, 0,05 kita centang fit to paper-nya, kita rubah menjadi 0,05 biar dia pas 50, 1:50. Continue. Nah, selesai. Apply. Oke. Tampak depan latihan 2. Tampak depan. Nah, itu deh. Ya. Jadi penting skala dan bagaimana cara ngeplot itu biar nanti apa yang kalian cetak atau produk apa yang kalian gambarkan dan kalian atur skalanya itu pada saat dia ngeprint itu sesuai dengan skala yang kita inginkan. Karena mungkin sudah saya katakan banyak kejadian kakak tingkat kalian skalanya nggak keruan. Bisa saja dia seperti tadi saya bilang dia Ctrl P ya sudah di window-nya. Oke, seperti ini dia langsung fit to paper untuk mengepaskan dengan kertas atau yang window tadi. Ya, kalau dia fit to paper kita lihat di sini. Nah, skalanya itu 1:0,05027, jadi nggak pas 50 deh. Makanya kita uncheck fit to paper ini, kita paskan 0,05. Gitu. Ya, di preview dulu. Kalau sudah bagus, sudah pas, oke, tinggal kita oke-kan saja. Gitu loh. Nah, itu cara print yang pertama ya. Yang sering saya lakukan seperti itu. Ada juga nanti ketemu misalnya kalian orang menggunakan layout. Ya, layout itu juga bisa digunakan untuk mencetak gambar. Ya, tapi terus terang saya kurang familiar dengan layout. Ya, makanya saya hanya mengajarkan kalian dengan cara yang seperti ini.
Nah, kira-kira gitu. Untuk latihan sampai jam 18.10 nanti, kalian saya minta untuk membuat Dena seperti yang saya bikin ini, ya. Step-stepnya sudah ada di Zoom ini. Mudah-mudahan saya record dan hasilnya itu bisa saya simpan, ya, dan akan saya bagikan atau saya akan upload di YouTube. Tinggal ikutin aja step-stepnya dan tinggal ikutin gambar yang sudah kita buat bersama-sama ini. Baik dari Dena sampai gambar tampaknya. Mungkin itu, ada yang mau ditanyakan, silakan. Nanti ini akan saya kirim ke WhatsApp grup kita, hingga kalian jadikan panduan untuk pembuatan gambarnya. Gimana? Minggu depan, insya Allah, dari gambar ini akan kita buatkan gambar 3 dimensinya. Kita coba menggunakan aplikasi SketchUp. Ya, kita buatkan gambar 3 dimensinya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, kalau tidak ada, gimana? Ada nggak? Ya, yang saya bilang tadi, semakin sering kalian mengerjakan latihan menggunakan AutoCAD, mudah-mudahan semakin lancar gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Maaf Pak, video ini langsung diupload nggak Pak? Ya, saya upload, langsung saya upload ya. Mudah-mudahan video ini tersimpan ya, karena biasanya suka apa nggak tersimpan gitu loh kalau saya record seperti ini. Itu Randy ya. Jadi yang gambar tampak depan itu A3, yang tampak yang Dena tampak atas itu A3. Terus yang tampak depan itu A4 ya, Pak? Enggak, semuanya A3 deh. Oh, jadi tadi sudah diplot ya? Iya, ini semuanya A3 ya, hanya skala chord-nya saja yang berbeda. Kalau yang atas itu skalanya 1:100 ya, yang bawah ini skalanya 1:50. Itu. Ya, hanya di skalanya saja yang berbeda. Semuanya tetap menggunakan skala semuanya tetap menggunakan kertas A3. Itu Retno. Oke? Ada lagi? Baik ya, kalau tidak ada, saya stop share screen-nya. Ya. Saya akhiri kuliah online menggunakan Zoom ini. Silakan kalian lanjutkan mengerjakan latihannya. Ya. Nanti jam 6.10 silakan dikumpulkan ke WhatsApp. Ya. Saya lihat dulu seperti apa dalam bentuk PDF. Formatnya PDF. Kalau kalian kirimkan di WG ke WhatsApp, nggak akan kebaca dia, nggak akan bisa kebuka. Ya, kalau kalian kirimkan bentuk PDF bisa dibuka. Caranya sudah saya bilang tadi, sudah saya ajarkan juga. Jadi pada saat ngeplot nanti kalian pilih DWG to PDF. Pak, maaf Pak. Kalau misalkan PDF tuh kirim ke WA itu biasanya gambar dananya itu berubah Pak. Berubah gimana? Kayak misal ada simbol plus minus Pak ya, dia tuh suka berubah jadi kayak rumus gitu Pak. Oh gitu, nggak apa, coba kirim aja ke PDF. Ya, kirim aja versi PDF ke WA, nggak apa-apa. Iya Pak. Saya mau lihat progresnya aja gitu loh. Ya. Lagi? Ya, kalau tidak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kerjakan latihannya. Mudah-mudahan video yang saya record ini nggak hapus ya. Saya pamit untuk meninggalkan Zoom meetingnya.